4 akan mempresentasikan kami yaitu tentang penerapan marketing pada company profile yang terdiri dari pertama ada Tauki Kabir, dan ada Oh dan saya sendiri Wahyu. Kami yaitu atau peta konsep kami yang pertama ada penjualan, ada dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Latar belakang di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing. Namun, banyak usaha kecil dan menengah atau UMKM masih belum mengadopsi digitalisasi, termasuk toko Elroji Jaya Cimus yang masih mengandalkan pemasaran offline. Akibatnya, toko ini kesulitan menjangkau pelanggan lebih luas. Menurut Saputra, UMKM yang menerapkan sistem informasi berbasis digital mengalami peningkatan daya saing hingga 40%. Selain itu, menurut Wibowo dan Avandi menyebutkan bahwa pendekatan design thinking dalam pengembangan sistem informasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 60%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi company profile web untuk toko Arloji Jaya dengan pendekatan desain thinking guna meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasikan. Yang pertama yaitu toko Arloji Jaya Cipumus di sistem informasi berbasis digital sehingga pemasaran dan interaksi dengan pelanggan masih terbatas. Dan yang kedua ada masalah pelanggan mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai produk yang tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, belum diterapkannya pendekatan user-centric dalam sistem informasi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengembangkan sistem informasi profil web untuk toko Arloji Jaya Cipumus dengan menggunakan metode design thinking. Yang kedua, menganalisis efektivitas metode design thinking dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menguji dampak sistem informasi berbasis web terhadap keterlibatan pelanggan dan efisiensi pemasaran. Dan bahasan tentang kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek utama, yaitu yang pertama ada secara praktis, membantu toko Arloji Jaya Cipumus dalam meningkatkan pemasaran dan pengelolaan bisnis melalui sistem informasi digital. Dan yang kedua, yaitu secara akademis, perkaya kajian mengenai penerapan metode design thinking dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk UKM. Metode penelitian lanjut oleh Pak Sabir. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dilakukan oleh pertama. Yang perkenalkan nama saya. Di sini saya akan tentang yang pertama itu metode pengembangan sistem. Penelitian ini menggunakan metode design dalam perancangan. Menurut Hidayat 2005, penerapan desain pada sistem informasi meningkatkan kepuasan karena desain dibuat berdasarkan kebutuhan nyata mereka. Metode ini dipilih karena
berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna secara mendalam, menghasilkan solusi yang sesuai bagi pelanggan, pengelola. Kemudian metode pengembangan sistem berdasarkan buku A&D Introduction to Design Thinking oleh David Kelley dan Tim Brown. Proses design thinking terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, empathy. Memahami kebutuhan pengguna, wawancara dengan pemilik dan pelanggan toko untuk mengidentifikasi permasalahan utama. Kedua, Devin. Menganalisis data dari tahap empati untuk menyusun persona pengguna dan peta perjalanan pelanggan guna menentukan kebutuhan utama sistem. Yang ketiga, mengembangkan berbagai ide kreatif sebagai solusi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 4. Prototype. Membuat prototipe awal sistem informasi menggunakan alat desain prototipe interaktif untuk menggambarkan antarmuka dan fitur utama. Yang kelima, tes. Melakukan pengujian sistem menggunakan metode usability testing dan block testing untuk memastikan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna. Adapun teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode pertama observasi, mengamati langsung interaksi pelanggan dengan toko untuk memahami pola perilaku dan kebutuhan mereka. Kemudian hasil dan pembahasan. Empati. Berdasarkan hasil observasi, temukan beberapa permasalahan utama, yaitu pelanggan kesulitan mengakses informasi produk secara online dan harus datang langsung ke toko. Dan pelanggan tidak dapat mengecek status perbaikan arloji secara online sehingga sering bolak-balik. Yang kedua, define. Use case diagram. Ini pelanggan dapat melihat informasi toko. Kemudian pelanggan juga melihat produk. Pelanggan dapat melihat link marketplace dan pelanggan bisa mengirim pesan dan melihat jasa servis. Admin di sini bisa mengelola data toko dan bisa mengelola produk, mengelola jasa servis, dan mengelola pesan. Dari hasil analisis kebutuhan, dibuat use case diagram yang menunjukkan fitur utama sistem, baik untuk pelanggan maupun admin. Yang kedua, class diagram. Class diagram menggambarkan struktur database dan hubungan antara kelas dalam sistem. Diagram ini membantu dalam mendefinisikan bagaimana data dikelola dan dihubungkan dalam sistem informasi. Ada tabel toko, tabel pesanan, dan produk, tabel jam, ada tabel. Kemudian ini sistem informasi yang dikembangkan memiliki beberapa halaman, itu halaman beranda, halaman produk, halaman list produk, halaman detail produk, halaman edit produk, halaman tambah produk, halaman layanan, halaman edit layanan, halaman tambah layanan, halaman kontak, halaman tentang, terakhir halaman logo. Kemudian yang keempat, prototype. Halaman beranda. Halaman utama sistem yang menampilkan informasi toko, kontak, lokasi, serta akses cepat ke halaman-halaman lain yang ada pada gambar ini. Kemudian halaman detail produk menampilkan daftar produk beserta foto dan harga. Halaman ini membantu pengguna dalam melihat dan memilih produk yang tersedia, seperti pada gambar samping ini. Itu sudah dijelaskan ketersediaan produk. Jadi pengguna bisa melihat produk yang tersedia. Terima kasih.
Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Saifullah. Baik, selanjutnya halaman daftar produk. Menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel atau grid, mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian atau penyaringan produk. Halaman edit produk memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi produk yang sudah ada di dalam sistem, seperti harga atau deskripsi produk. Halaman tambah produk memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk baru dengan detail yang diperlukan, termasuk foto dan harga. Halaman layanan menampilkan daftar layanan yang tersedia, memberikan informasi tentang berbagai layanan yang ditawarkan oleh toko. Halaman edit layanan servis memungkinkan pengguna untuk mengubah informasi layanan servis yang sudah ada di dalam sistem. Halaman tambah layanan servis memungkinkan admin untuk menambahkan layanan baru yang tersedia di dalam sistem. Halaman kontak memudahkan pelanggan dalam berkomunikasi dengan toko, baik untuk menanyakan informasi lebih lanjut, memberikan masukan, atau melakukan pemesanan produk dan layanan. Selanjutnya halaman tentang menyajikan informasi mengenai profil toko untuk membangun kepercayaan pelanggan. Halaman login digunakan untuk mengakses sistem dengan akun yang sudah terdaftar, memberikan fitur keamanan bagi admin. Yang kelima, tes. Dari hasil pengujian awal terhadap prototype sistem, diperoleh beberapa umpan balik. Yang pertama, pengguna merasa tampilan halaman beranda, daftar produk, dan detail produk cukup informatif dan mudah diakses. Yang kedua, fitur pencarian pada halaman daftar produk membantu pengguna menemukan produk lebih cepat. Yang ketiga, proses tambah produk dan edit produk cukup intuitif bagi admin toko. Kesimpulannya, digitalisasi pada UKM terbukti penting untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pemasaran. Pengembangan sistem informasi berbasis web untuk toko Arloji Jaya Cilimus bertujuan mempermudah pelanggan dan membantu pengelola toko dalam mengelola produk serta transaksi. Penerapan design thinking memastikan sistem lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna melalui tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan tes.